Ansor TV, media tarbiyah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan tentang akidah dan tentang tauhid, tentang keimanan. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan mempelajari tentang rukun iman yang ketiga, yakni al-imanu bi kutubillahi ta'ala, beriman kepada kitab-kitab Allah Ta'ala. Al-iman beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada para nabinya dan para rasulnya alaihi wassalatu wassalam, ini merupakan hal yang wajib. Beriman kepada kitab mencakup 4 perkara. Yang pertama, al-imanu bi annahu ta'ala anzala ila kulli nabiyyin wa rasulin kitaban. Beriman bahwa Allah Ta'ala telah menurunkan kepada setiap nabi dan rasul sebuah kitab, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinat, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Dan kami menurunkan bersama mereka Alkitab dan mizan agar manusia menegakkan keadilan. Sangat jelas di sini Allah Subhanahu wa taala menghabarkan pada kita bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya. Berikutnya Allah taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 136, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Katakanlah oleh kalian, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Sampai firman-Nya, wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum. Surat Al-Baqarah ayat 136. Ya. Beriman bahwa semua kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para rasulnya adalah kalamullah. Kalamullah artinya firman Allah Ta'ala. Allah berbicara dengan kalamnya secara hakikat dan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dan sesuai dengan apa yang Allah sesuai dengan wajah atau sisi yang Allah inginkan. Di antara kalamnya
ya, ada yang didengar langsung dari balik hijab atau tanpa perantara, ya. Ada yang didengar oleh Rasul dari kalangan malaikat, kemudian disampaikan kepada Rasul dari kalangan manusia. Dan ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-51. Allah berfirman, "Wa ma kana li basyarin", artinya tidak mungkin bagi seorang manusia pun, an yukallimahullah, untuk Allah berkata-kata dengannya, ya, berbicara dengannya, illa wahyan aw min wara'i hijab, melainkan wahyu atau dari balik hijab, aw yursila rasula, atau Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, fayuhiya biiznihi ma yasha, kemudian dia menyampaikan wahyu dengan izinnya sesuai dengan kehendaknya. Innahu aliyun hakim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dan maha bijaksana. Surat Asy-Syura ayat 51. Ini perkara yang pertama tentang keimanan kita kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita yakini, wajib kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada seluruh nabi dan rasul sebuah kitab. Perkara yang kedua, al-imanu bima alimna ismahu min kutubillahi ta'ala allati anzalaha ala rusulihi bismihi. Perkara yang kedua adalah wajib kita beriman dengan apa yang kita telah ketahui namanya dari kitab-kitab Allah Ta'ala yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para rasulnya sesuai dengan namanya. Kal Quran alladzi unzila ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seperti contohnya Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ada Alkitab, ya, kitab Allah namanya Al-Quran. Kita wajib mengimaninya sesuai dengan namanya. Contoh yang lain At-Taurah, ya, At-Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi assalam. Kita beriman ada kitab namanya Taurat. Contoh yang lain adalah kitab Al-Injil. Al-Injil, ya, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi wajib beriman ada kitab namanya Injil, ya, yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Kemudian ada kitab namanya Az-Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian juga wajib beriman kepada Suhuf Ibrahim, ya, alaihi salam. Kemudian ulama berkata, amma ma lam na'lam ismahu min kutubillahi ta'ala fanu'minu bihi ala wajhil ijmal. Adapun yang belum atau yang tidak kita ketahui namanya dari kitab-kitab Allah Ta'ala, maka kita beriman kepadanya secara global. Fanu'minu anna Allah Ta'ala anzala ila kulli rasulin kitaban. Kita beriman bahwa Allah menurunkan sebuah kitab kepada setiap rasulnya, sebagaimana yang telah lalu dalam poin yang pertama. Ini yang kedua, beriman dengan apa yang kita ketahui nama-namanya dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada Al-Quran, ada Taurat,
ada Injil, ada Zabur, ya, ada Suhuf Ibrahim, dan seterusnya. Yang ketiga, poin yang ketiga tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Ta'ala adalah yajibu an nusaddiqa bi anna kulla ma thabata annahu min kalamillahi ta'ala alladhi anzalahu fi kutubihi haqqun. Poin yang ketiga adalah wajib untuk membenarkan bahwa seluruh yang telah sabit dari kalamullah Ta'ala yang Allah turunkan dalam kitab-kitabnya adalah hak. Sekali lagi, wajib untuk membenarkan, mentasdik bahwa seluruh apa yang telah sabit, ya, telah pasti sahih bahwa ia merupakan kalamullah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan pada kitab-kitabnya, ini adalah hak, wajib kita yakini itu. Wa anna jami'a ma huwa mawjudun al-an min kutubillahi ta'ala as-sabiqah lil Qur'an qad dakhalahat at-tahrif wa at-taghyir. Tapi perlu diketahui, harus kita yakini bahwa seluruh apa yang ada sekarang dari kitab-kitab Allah yang mendahului Al-Quran itu telah dimasuki oleh namanya tahrif dan perubahan, ya. Jadi ada sudah dirobah-robah oleh tangan manusia. Jadi kitab-kitab sebelum Al-Quran itu dirobah-robah oleh tangan manusia. Lianna Allah Ta'ala lam yatakaffal bihifdhiha min dhalik. Karena apa? Karena Allah Ta'ala tidak menjamin menjaga kitab-kitab tersebut, ya. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminnya. Nanti kita bacakan dalilnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghabarkan bahwa sebagian dari orang-orang sebelum kita telah merubah-rubah kitab-kitab mereka, telah mentahrifnya. Allah berfirman di surat Al-Baqarah 79. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Maka celakalah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka berkata ini dari sisi Allah, untuk mereka jual belikan dengan harga yang murah. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celaka bagi mereka dari apa yang telah mereka tulis dengan tangan-tangan mereka dan dari apa yang telah mereka usahakan. Jelas sekali ayat yang mulia ini menghabarkan pada kita, menerangkan kepada kita bahwa kaum sebelum kita, sebelum Al-Quran diturunkan, mereka menulis kitab dengan tangan-tangan mereka dan merubah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Al-Quran yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya dari perubahan-perubahan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Ini poin yang ketiga. Poin yang terakhir, yakni poin yang keempat, yang sangat erat hubungannya dengan rukun iman yang ketiga, ya, adalah yajibu ala kulli ummatin an ta'mala bil kitabil ladzi anzalahu Allahu ilaiha. Wajib atas setiap umat untuk mengamalkan kitab yang Allah telah turunkan kepadanya. Artinya wajib bagi kita untuk mengamalkan Al-Quran, ya.
Karena Al-Quran adalah sebuah kitab yang mulia, yang agung, yang suci, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita, untuk umat Islam. Wa min dzalika annahu yajibu ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an ta'mala bi hadzal Qur'an al-'azim. Itu yang sudah saya jelaskan. Kama annahu ba'da nuzuli hadzal Qur'anil 'azim nasakha jami'a ma fil kutubis as-sabiqah. Sebagaimana setelah turunnya Al-Qur'an yang agung ini, ia menghapus seluruh apa-apa yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Ini yang harus kita yakini. Fayajibu ala atba'i ad-diyanatis samawiyyatis sabiqah ba'da nuzulihi an ya'malu bima fihi. Wajib bagi para pengikut agama-agama samawi sebelum turunnya Al-Quran untuk mengamalkan Al-Quran. Ya. Dasarnya apa? Dasarnya surat Al-A'raf ayat 156 sampai 158, ya. Allah berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'," dan rahmatku luas mencakup segala sesuatu. "Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun." Aku akan tetapkan untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat kami. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Mereka orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Yang mereka dapati tertulis di sisi mereka dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Subhanallah. Di sini Allah kabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan pada kita Nabi Muhammad SAW itu sudah mereka dapati dalam kitab-kitab mereka, dalam Taurat dan Injil. Sifatnya ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Memerintahkan yang ma'ruf, mencegah kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Menghalalkan yang baik-baik untuk mereka, mengharamkan yang buruk-buruk atas mereka. Wa yadh'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Serta melepaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Falladzina amanu bihi wa'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, orang-orang yang memuliakannya, dan orang-orang yang menolongnya, dan orang-orang yang mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya bersamanya, ulaika humul muflihun. Maka mereka itu adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai manusia, inni Rasulullah ilaikum jami'a. Aku adalah Rasulullah yang diutus kepada kalian semuanya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Dialah yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Fa aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummi. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya Nabi yang ummi. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya, dan ikutilah Dia agar kalian mendapatkan hidayah.
Oleh karena itu, kata ulama, fala yajuz li ahadin minal alamin ba'da nuzuli hadzal Qur'anil Karim an ya'mal bi syai'in min kutubillahi ta'ala siwa hadzal Qur'anil azim. Tidak boleh bagi siapapun dari makhluk-makhluk Allah yang ada di alam semesta ini setelah turunnya Al-Qur'an yang mulia ini mengamalkan kitab-kitab Allah selain Al-Qur'an yang agung ini. Faman 'amila bi syai'in minha fa'amaluhu batilun wa dhalal. Barang siapa yang mengamalkan selain Al-Qur'an, maka amalnya batil dan dhalal. Li'annahu 'amila bi kitabin mubaddal wa mansukh. Karena dia mengamalkan kitab yang telah dirobah-robah dan kitab yang telah dihapus dengan Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali yang bisa kami bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ansor TV, media tarbiyah Islam.